Badan Pekerja Klasis wilayah 1 sampai dengan 4, khususnya Majelis Jemaat Gereja Pengharapan yang memberikan tempat, hadirin dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hidup itu tidak kebetulan, tetapi semuanya itu sudah Tuhan atur. Kita mau jadi apa sekarang, mau jadi apa besok, atau kita berhenti hari ini, atau apapun. Sama saya tertarik dari kenapa gereja ini dibuat Pengharapan. Artinya kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita, yang selebihnya adalah bagian dari Tuhan untuk kita mau jadikan apa. Jadi terkhusus karena topiknya pengutusan para hamba Tuhan, ini perlu saya sampaikan. Lakukan bagian bapak-bapak sekalian apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tetap serahkan sebelum melakukan itu kepada Tuhan. Itu yang penting. Saya boleh cerita, Pak Pendeta. Saya itu dari desa. Saya mau makan besok aja harus mikir. Tapi Tuhan boleh utus saya sampai ke tanah Papua. Dan saya berjanji di gereja ini, saya mulai dari Rentang 2 sampai dengan saya jenderal, sampai dengan saya di sini, saya tidak pernah membawakan uang satu perak. Artinya apa? Saya kerjakan bagian saya, proses hidup saya, selebihnya saya serahkan sama Tuhan. Itu capek enggak mimpin Bapak? Jujur Pak, itu. Dan saya yakin juga Bapak-Bapak kalau bekerja, saya juga capek. Itu yang menjadi stressing saya buat bapak-bapak baik wali kota, bupati, wakil wali kota atau wakil bupati yang diutus oleh Tuhan. Tentunya setiap apapun yang terjadi terhadap diri kita harus bersyukur. Sekarang bapak-bapak boleh bersyukur pada kesempatan ini atau pada tanggal 20 Februari kemarin. Saya rasa rezeki dibantu oleh pemerintah untuk boleh mengabdikan. Ya, untuk itu saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus sinode yang memprakarsai kegiatan ini. Sehingga ini jadi momentum awal bagaimana kita membawa Papua ini menjadi Papua yang lebih baik. Papua ini tidak baik-baik saja dalam fase kejahteraan ekonomi. Karena kenapa? Tetapi kalau kita lihat dari kondisi geografis, kondisi ini lahan, kalau kita selalu bangga adalah tanah yang diberkati. Kita boleh bangga, tapi bangga saja tidak cukup. Supaya itu tanah diberkati itu bermanfaat bagi kita masyarakat Papua, yang harus diolah menjadi bermanfaat. Itu kira-kira korelasinya. Ini yang menjadi esensi ya, buat kita semua. Karena ini momentum, menurut saya momentum yang sangat penting, dan itu menjadi start awal bagaimana bapak-bapak memimpin 5 tahun ke depan. Bekerja dengan hati, ya, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa sebagai aja bahwa kita di sini termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pelayan masyarakat. Bagaimana kita mampu untuk melayani masyarakat? Bukan kita untuk dilayani. Ini yang menjadi harapan saya. Papua ini saya yakin bisa maju, Pak. Saya optimis. Tetapi kalau kita melihat kondisi sekarang, pertumbuhan ekonomi kita di depan
pertumbuhan ekonomi secara global. Sehingga saya mengajak kepada para pemaham semua, mari kita tumbuhkan koordinasi di antara lintas sektoral, di antara sesama bupati wali kota, begitu juga dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ya, tidak ada karena memang esensi pembangunan ini adalah di kabupaten kota. Maju mundurnya provinsi itu adalah tergantung di kabupaten kota, dan tergantung ada di pundak bapak-bapak sekalian. Karena kita sudah berbicara Tuhan dan Tuhan sudah menunjuk Bapak. Saya yakin Tuhan akan memilih, akan menuntun, akan melindungi di dalam proses perjalanan Bapak 5 tahun ke depan. Saya yakin itu. Tetapi poin yang saya ingatkan, bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan keikhlasan, bekerjalah apa yang seharusnya bisa saya lakukan hanya untuk masyarakat Papua. Seperti saya sampaikan tadi, menjadi pemimpin di Papua itu tidak mudah, dengan berbagai kompleksitas permasalahan. Belum lagi kita bagaimana kita akan, khususnya apalagi dengan situasi sekarang, mungkin Bapak tahu dengan efisiensi anggaran, belum lagi seperti provinsi nanti akan ada PSU lagi, yaitu menjadi problem tersendiri bagi kita semua yang seharusnya bisa terpaparkan untuk kemaslahatan masyarakat. Tetapi karena amanat undang-undang, suka atau tidak suka, kita akan tetap lakukan. Untuk itu, pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada para bupati wali kota untuk turut serta mensukseskan PSU, sehingga tidak ada lagi PSU lain atau PSU susulan. Saya tidak percaya, kita capek, masyarakat capek. Dan saya minta tolong juga kepada hamba-hamba Tuhan, apakah dari GKI atau gereja-gereja lain, mengambil peran secara positif bagaimana PSU itu bisa berjalan aman, lancar, dan masyarakat memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Untuk pemimpin harus bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa tersampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kita hanya menggunakan APBD, itu tidak cukup. Dana-dana DEKOM yang bisa dilintas kementerian agama bisa dimanfaatkan. Juga bisa menstimulus perekonomian di daerah kita. Oleh karena itu saya mengajak seluruh pejabat yang diutus hari ini untuk senantiasa berjalan dalam takut akan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menunjuk setiap keputusan agar Papua dapat menjadi tanah damai, adil, sejahtera bagi kita semua. Akhirnya, saya mengucapkan selamat menjalankan tugas mulia dan pelayanan ini. Kami percaya Tuhan selalu memanggil dan Tuhan juga akan selalu memperlengkapi. Mari kita bangun Papua dengan hati, dengan iman, dan dengan semangat persaudaraan. Demikian beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bagi kita semua. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi langkah perjalanan kita semua untuk satu tujuan, Papua maju, Papua sejahtera. Demikian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian sebelum berbicara Papua, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita beri aplaus yang meriah. Bapak Gubernur yang kami hormati, kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Oleh karena itu izin Bapak tidak, kalau Bapak Gubernur bisa kembali